Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Febriana Sinapanjaitan dengan NIM 322111009 dari kelas PPKND Stambuk 2022 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Critical Book Review atau CBR dan CGR atau Critical Journal Review pada mata berikut. Ini merupakan identitas buku dan jurnal yang Identitas buku yang pertama ini merupakan identitas pada dari buku buku satu utama menjelaskan mengenai hakikat teori kepemimpinan. Yang pertama ada yaitu definisi teori. Dapat disimpulkan bahwa teori merupakan serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Dalam bab 1 tersebut juga dijelaskan mengenai definisi kepemimpinan. Ada berbagai macam menurut para ahli, salah satunya seperti menurut ahli Edward Limanson. Kepemimpinan adalah suatu kesanggupan ataupun kemampuan untuk mengatas orang-orang yang sedemikian rupa agar mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan kemungkinan konflik yang sekecil-kecilnya dan sebesar mungkin terjalinnya kerjasama. Ada juga definisi kepemimpinan menurut Sondang P. Siagian. Kepemimpinan adalah suatu keterampilan dan kemampuan dari seseorang yang telah menduduki jabatan menjadi pemimpin dalam sebuah pekerjaan dalam mempengaruhi tindakan orang lain, terutama kepada bawahannya, agar berpikir dan bertingkah laku sedemikian rupa sehingga melalui tingkah laku positif ini dapat memberikan sumbangan yang nyata di dalam pencapaian tujuan organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu bentuk dominasi yang disengaja atau disadari oleh kemampuan pribadi yang mampu mendorong atau mengajak kepada orang lain dalam melakukan sesuatu berdasarkan atas penerimaan oleh kelompoknya dan mempunyai keahlian yang khusus secara tepat bagi situasi yang khusus. Selanjutnya ada definisi teori kepemimpinan. Definisi teori kepemimpinan akan membahas kepemimpinan sesuai dengan urutan historisnya atau menurut Albert Eskin. Yang pertama yaitu era kepribadian atau Church era. Ada berbagai macam seperti teori orang besar, teori sifat. Lalu yang kedua yaitu era pengaruh. Berbagai macamnya seperti teori 5 dasar kekuasaan, 5 Webs of Power Approach, lalu teori definisi penguasa. Yang ketiga yaitu era perilaku, seperti teori perubahan yang dikuatkan, teori Ohio Stage, teori Michigan Stage, teori Casey Majorial, teori 4 faktor, teori aksi kepemimpinan, teori X and Y, teori operan. Selanjutnya ada era situasi, yaitu teori lingkungan, teori sistem terbuka, teori pencapaian peran, teori peran pemimpin, teori sosientik. Lalu yang kelima, era kontiensi seperti teori kontiensi, teori jalur tujuan, teori sekuensial, teori banyak hubungan. Yang keenam, era transisional, teori pertukaran pemimpinan anggota, lalu teori pengaruh timbal balik, teori kepemimpinan yang muncul, lalu teori pertukaran sosial. Selanjutnya ada poin D, yaitu fungsi teori kepemimpinan. Terdapat 3 fungsi teori kepemimpinan seperti perencanaan kepemimpinan atau leadership planning. Dengan mempelajari teori kepemimpinan, pemimpin dapat mengetahui teori kepemimpinan yang mana yang akan diterapkannya. Yang kedua, seperti pelaksanaan kepemimpinan. Pemimpin dapat mengimplementasikan teori kepemimpinan yang sudah dipahaminya dan disesuaikan dengan kenyataan di lapangan yang sering berbeda dengan teori yang ada. Lalu evaluasi kepemimpinan. Pemimpin dapat belajar mengapa gagal dalam menerapkan suatu teori kepemimpinan dan mempertimbangkan teori kepemimpinan lainnya. Lalu selanjutnya ada bab 2. Bab 2 menjelaskan mengenai teori kepemimpinan genetis. Teori kepemimpinan genetis adalah teori yang mengasumsikan bahwa tidak setiap orang dapat menjadi pemimpin. Dr. Jean Emmanuel Deneuve mengatakan bahwa kepemimpinan genetis adalah identifikasi genotip yang disebut RS4950 yang tampaknya bisa dikaitkan dengan berlalunya kemampuan kepemimpinan secara turun-menurun. Lalu ada penelitian gen kepemimpinan RS4950. Seorang pemimpin harus benar-benar lahir dan tidak dibuat-buat. Setelah menganalisis sampel DNA dari 4.000 orang, tim dari Universitas College London menemukan bahwa peserta dengan gen kepemimpinan yang sampai 25% lebih memiliki peran dalam pengawasan di tempat kerja. Namun ia mengatakan bahwa dengan setengah memiliki gen, pengalaman dan lingkungan masih memiliki peran yang lebih besar dalam memperoleh pekerjaan yang baik.
Lalu lanjut kepada para peneliti yang menyarankan untuk semua perusahaan suatu hari nanti bisa menjalankan tes genetik pada pelamar kerja untuk menilai potensi kepemimpinan. Lalu ada kepemimpinan genetika dan dinasti kerja. Yang pertama yaitu memperhatikan pendidikannya. Yang kedua bersifat adil dan tegas dalam penegakan hukum. Yang ketiga memiliki kemampuan menggali sumber keuangan dan bersikap dermawan. Yang keempat memiliki pesona dan kepribadian menarik. Yang kelima memiliki keteguhan hati. Yang keenam memiliki watak asketis dan atau petapa. Yang ketujuh memiliki keberanian dan wawasan kewilayahan. Yang kedelapan memiliki kepandaian, kebersahajaan dan mengayomi. Contoh tokoh dengan kepemimpinan genetis. Yang pertama ada seperti keluarga Wisnu. Pada keluarga ini dia juga merupakan kepala gereja dan panglima seperti kepala keluarga Wisnu adalah Ratu Elizabeth. Dia juga merupakan kepala gereja dan panglima tertinggi pasukan militer Britania Raya. Di Inggris juga menjadi ratu yang berkuasa dari 15 negara merdeka di dunia. Selanjutnya ada keluarga Saud atau Arab Saudi. Lalu ada keluarga Rockefellers di Amerika Serikat. Lalu lanjut ke bab 3 yaitu teori kepemimpinan orang hebat. Definisi teori kepemimpinan orang hebat. Teori kepemimpinan orang hebat adalah gagasan abad ke-19 yang di dalamnya sejarahnya dapat secara garis besar dijelaskan dampak orang-orang besar atau pahlawan. Kepemimpinan orang hebat menurut Thomas Carlyle adalah sebagian besar sejarah dapat dijelaskan oleh dampak orang besar atau pahlawan, individu yang sangat berpengaruh dan unik, yang karena sifat alami mereka seperti kecerdasan yang unggul, keberanian heroik atau ilahi memiliki efek historis yang menentukan. Lalu ada konsep teori kepemimpinan orang hebat. Teori ini secara garis besar merupakan penjelasan tentang orang besar dengan pengaruh individunya berupa karisma, intelijensi, kebijaksanaan atau dalam bidang politik tentang pengaruh kekuasaannya yang berdampak terhadap sejarah. Teori ini biasanya kontras dengan sejarah dari bawah yang menekankan kehidupan di masa di samping pemimpin. Ada beberapa contoh pemimpin orang hebat seperti Albert Einstein, Mark Elliot Zuckerberg, Dr. Warshito Purwotaruno. Lalu selanjutnya lanjut ke bab 4, teori kepemimpinan sifat. Definisi teori kepemimpinan sifat. Teori kepemimpinan sifat adalah suatu teori kepemimpinan yang beranggapan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat yang dibutuhkan oleh seseorang, pemimpin baik secara fisik maupun psikologis. Selanjutnya ada konsep teori kepemimpinan sifat. Teori sifat disebut juga sebagai pendekatan hereditary atau turun-menurun yang mengatakan that leaders are born and not made. The leaders do not acquire the ability to lead but inherit it. Teori ini memandang kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat-sifat bawaan atau watak yang baik. Ciri-ciri pemimpin. 5 ciri yang harus dimiliki pemimpin. Yang pertama seperti kecerdasan atau intelligence, yang kedua berilmu atau scholarship, yang ketiga handal dalam pertanggungjawaban atau dependability in exercising responsibilities, yang keempat aktivitas dan partisipasi sosial atau activity and social participation, yang kelima status sosial ekonomi atau social economic status. Menurut Hersey dan Blanchard, sifat kepribadian pemimpin antara lain sebagai berikut. Yang pertama, management of attention atau kemampuan mengkonsumsikan tujuan atau area yang dapat menarik perhatian anggota. Yang kedua, seperti management of meaning atau kemampuan menciptakan dan mengkomunikasikan makna tujuan secara jelas. Yang ketiga, management of trust, yaitu kemampuan untuk dipercaya dan konsisten. Yang terakhir yaitu management of self atau kemampuan mengendalikan diri dalam batas kekuatan dan kelemahan. Ada berbagai karakteristik pemimpin yang berhasil. Pertama, seperti karakteristik fisik seperti umur, penampilan, tinggi, dan berat badan. Lalu latar belakang sosial seperti ekonomi, pendidikan, status sosial, dan mobilitas. Lalu ada intelijensia, kepribadian, lalu karakteristik hubungan tugas, karakteristik sosial. Lalu ada kelebihan dan kekurangan teori kepemimpinan sifat.
Dalam perkembangan teori sifat ini, di samping ini mengalami tantangan dan reaksi dari berbagai pihak. Ada kelemahan-kelemahan yang sulit dipraktikkan seperti di antara para pendukungnya sendiri tidak ada kesepakatan mengenai sifat-sifat pemimpin tersebut, sehingga timbul berbagai pendapat di antara pendukung-pendukung teori tersebut. Tidak selalu ada relevansi antara sifat-sifat yang dianggap tersebut dengan efektivitas kepemimpinan. Teori sifat selalu bersifat deskriptif atau terlalu bersifat deskriptif, tidak memberikan analisis bagaimana sifat-sifat itu kaitannya dengan keberhasilan orang-orang pemimpin atau seorang pemimpin. Contoh pemimpin dengan kepemimpinan sifat ada seperti Alexander Great, yang kedua Mao Zedong, yang ketiga Abraham Lincoln. Lalu lanjut ke bab 5, teori kepemimpinan perilaku. Definisi teori kepemimpinan perilaku. Teori kepemimpinan perilaku adalah suatu teori kepemimpinan yang beranggapan bahwa keberhasilan seseorang pemimpin sangat bergantung pada perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Lalu ada kepemimpinan perilaku dalam teori X and Y. Teori X dan Y diperkenalkan oleh Alan McGregor di dalam buku The Human Life of Enterprise, yang berasumsi bahwa pada hakikatnya manusia itu memiliki perilaku pemalas, penakut, dan tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, teori Y berasumsi bahwa itu memiliki perilaku bertanggung jawab, motivasi kerja, kreativitas, dan inisiatif serta mampu mengawasi pekerjaan dan hidupnya sendiri. Lalu ada contoh pemimpin perilaku seperti Abraham Lincoln, Harold David Colonel Sanders. Lalu lanjut ke bab 6 mengenai teori kepemimpinan situasional. Definisi teori kepemimpinan situasional adalah suatu pendekatan terhadap pendidikan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan gaya kepemimpinan tertentu, serta menyaratkan pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik dan perilaku manusia. Dalam teori ini adalah bahwa merupakan tugas pemimpin untuk membantu anggotanya dalam mencapai tujuan mereka dan untuk memberi arah dan dukungannya atau keduanya yang dibutuhkan untuk menjamin tujuan mereka sesuai dengan tujuan kelompok seperti kepemimpinan pengarah, kepemimpinan pendukung, kepemimpinan partisipatif, dan kepemimpinan berorientasi prestasi. Lalu ada teori kepemimpinan situasional dan Schmidt. Contoh pemimpin situasional seperti William Henry Gates, Profesor Dr. Bachirudin Yusuf Habibie, Insinyur Bachirudin Yusuf Habibie, Jacinda Taylor Ardern. Lalu lanjut ke bab 7, yaitu teori kepemimpinan transaksional. Teori kepemimpinan transaksional adalah sebuah teori kepemimpinan di mana perilaku pemimpin memfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal atau antara pemimpin dengan anggota yang melibatkan pertukaran, yaitu kesepakatan mengenai klarifikasi sasaran, standar kerja, penugasan kerja, dan penghargaan. Ada beberapa orang contoh pemimpin transaksional seperti Joseph Raymond McCarthy, Charles Andre Joseph Mary de Gaulle, Jarod Saiful Hidayat. Lalu lanjut ke bab 8 mengenai teori kepemimpinan transformasional. Definisi teori kepemimpinan transformasional adalah suatu teori kepemimpinan di mana pemimpin ikut berbaur di tengah-tengah anggotanya, selalu memperhatikan kebutuhan kelompoknya dan mempertimbangkan kesanggupan kelompok dalam mengerjakan tugas. Lalu, karakteristik kepemimpinan transformasional seperti pengaruh idealis, motivasi yang memberi inspirasi, stimulasi intelektual, pertimbangan individual. Lalu ada kelebihan dan kekurangan kepemimpinan transformasional. Ada 6 kelemahan dan kritik dari teori kepemimpinan transformasional seperti tidak memiliki kejelasan konseptual. Beberapa peneliti biasanya menggunakan beberapa versi multi-factor leadership questionnaire untuk mengukur kepemimpinan transformasional.
Namun beberapa faktor transformasional berkorelasi dengan faktor-faktor transaksional dari Leipzig yang berarti mereka mungkin tidak unik dengan model transformasional. Lalu ada kepemimpinan transformasional memperlakukan kepemimpinan sebagai ciri kepribadian atau kecenderungan bersifat pribadi daripada perilaku melatih orang. Contoh pemimpin transformasional seperti Walt Disney, Mohandas Karamat Gandhi, Sri Mulyani Indrawati. Lalu lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab 8, teori kepemimpinan karismatik. Teori kepemimpinan karismatik adalah sebuah teori kepemimpinan yang menganggap bahwa kemampuan mempengaruhi pengikut bukan berdasarkan pada tradisi atau otoritas formal, tetapi lebih pada persepsi pengikut bahwa pemimpin diberikan dengan bakat supranatural dan kekuatan luar biasa. Contoh pemimpin karismatik seperti William Jefferson Clinton, Soekarno, Nelson Royal Mandela. Lalu lanjut ke bab 10, yaitu teori kepemimpinan pelayan. Definisi teori kepemimpinan pelayan adalah suatu kepemimpinan yang berawal dari perasaan tulus yang timbul dari dalam hati untuk melayani, menempatkan kebutuhan pengikut sebagai prioritas, menyelesaikan sesuatu bersama orang lain, dan membantu orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri kepemimpinan pelayan seperti mendengarkan, menerima orang lain dan empati, kemampuan meramalkan, membangun kekuatan persuasif, konseptualisasi, kemampuan menyembuhkan, kemampuan melayani, memiliki komitmen pada pertumbuhan manusia, dan membangun komunitas masyarakat di tempat kerja. Contoh pemimpin dengan kepemimpinan pelayan seperti Yesus Kristus, Jose Alberto Mujica Cordano, dan Mahmud Ahmadinejad. Lalu bab 11, teori kepemimpinan kekuasaan. Teori kepemimpinan kekuasaan adalah suatu teori kepemimpinan yang menekankan pada gaya kepemimpinan yang diktator, otoriter, dan mengendalikan hubungan antar individu yang disebabkan aspek kekuasaan serta pengaruh bersifat memaksa. Contoh pemimpin dengan kepemimpinan kekuasaan seperti Adolf Hitler, Jenderal Besar TNI. Lalu lanjut ke bab 12, yaitu teori kepemimpinan lingkungan. Teori kepemimpinan lingkungan adalah suatu teori kepemimpinan yang berasumsi bahwa munculnya pemimpin-pemimpin itu merupakan hasil dari waktu, tempat, dan keadaan atau situasi dan kondisi. Konsep kepemimpinan lingkungan. Kepemimpinan lingkungan menjadi lingkungan yang terstruktur. Seorang membutuhkan pelatihan secara formal. Kebanyakan orang dapat belajar untuk mengelola dengan baik melalui bisnis dan memimpin sebuah tim. Prinsip kepemimpinan lingkungan seperti kepemimpinan adalah soal pengaruh. Kepemimpinan bisa dipelajari, penting untuk menjadi pengikut dulu sebelum menjadi pemimpin. Lalu personal leadership sangat penting untuk kita miliki. Ada beberapa contoh pemimpin dengan kepemimpinan lingkungan seperti Stephen Powell atau Steve Jobs dan Dr. Ciputra, lalu Oprah Gail Winfrey. Pada buku pembanding satu ini menjelaskan berbagai macam materi seperti yang pertama, konsep kepemimpinan, lalu teori kepemimpinan, tipe kepemimpinan, model kepemimpinan, lingkup kepemimpinan, klasifikasi kepemimpinan, manajemen kepemimpinan, faktor kepemimpinan, gaya kepemimpinan, tugas kepemimpinan, kepemimpinan negara, dan kepemimpinan bisnis. Yang pertama masuk kepada konsep kepemimpinan. Pengertian pemimpin menurut ahli seperti Hershey dan Blanchard, pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan kerja maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Lalu selanjutnya ada teori kepemimpinan genetis. Teori kepemimpinan genetis seperti teori yang mengasumsikan bahwa tidak setiap orang dapat menjadi pemimpin. Ada berbagai macam teori-teori selain teori kepemimpinan genetis seperti teori kepemimpinan orang hebat, teori kepemimpinan sifat, teori kepemimpinan perilaku, teori kepemimpinan situasional, teori kepemimpinan transaksional, teori kepemimpinan transformasional, teori kepemimpinan karismatik, teori kepemimpinan pelayan, teori kepemimpinan kekuasaan, teori kepemimpinan lingkungan,
Lalu ada berbagai tipe kepemimpinan seperti tipe otoriter, tipe demokratis, tipe karismatik, tipe paternalistik, tipe militaristik, tipe laissez-faire, tipe instruktif, tipe konsultatif, tipe partisipatif, dan tipe delegatif. Selanjutnya ada tugas kepemimpinan. Kepemimpinan ditinjau dari sisi struktur, inisiasi, dan konsideransinya. Maka dalam model managerial grid yang disampaikan oleh Blake dan Moulton dalam Robbins, memperkenalkan model kepemimpinan yang ditinjau dari perhatiannya terhadap tugas dan perhatian pada orang. Menurut Blake dan Moulton ini, kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama seperti improvised leadership atau kepemimpinan yang tandus, team leadership atau kepemimpinan tim. Yang ketiga country club leadership atau kepemimpinan perkumpulan, dan yang keempat task leadership atau. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau berbentuk tertentu. Gaya kepemimpinan atau leadership style, yakni pemimpin yang menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan segenap filsafat, keterampilan, dan sikapnya. Terdapat gaya kepemimpinan seperti gaya otokratik, partisipatif, dan bebas kendali atau free rein inclined right. Pemimpin yang positif, partisipatif, dan berorientasi konsiderasi tidak selamanya merupakan pemimpin yang terbaik. Fidel telah mengembangkan suatu model pengecualian dari ketiga gaya kepemimpinan, yakni model kepemimpinan kontingensi. Model ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang paling sesuai bergantung pada situasi di mana pemimpin bekerja. Selanjutnya ada kepemimpinan efektif. Sekalipun kita sulit merumuskan apa itu kepemimpinan, kita semua percaya bahwa kita dapat mengenali kepemimpinan yang baik ketika kita berhadapan dengannya. Kita menyadari bahwa kepemimpinan sudah terjadinya suatu peristiwa, lalu berkata itulah yang disebut kepemimpinan. Secara mendasar, Lake dan Maynard merumuskan kepemimpinan sebagai penyelesaian pekerjaan melalui dukungan orang lain. Goleman mengidentifikasi unsur-unsur kecerdasan emosional sangat mempengaruhi kepemimpinan efektif sebagai berikut: kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran masyarakat, pengelolaan hubungan. Pada jurnal pembanding 1 membahas mengenai kepemimpinan atau leadership berbasis karakter dalam peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi. Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian sendiri yang unik dan khas sehingga tingkah laku dan gayanya akan membedakan dirinya dari gaya orang lain. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok. Kepemimpinan berarti melibatkan orang lain, yaitu bawahan atau karyawan yang dipimpin. Tipe-tipe atau gaya atau style dalam kepemimpinan seperti karismatik, paternalistik, militaristik, otoritas, laissez-faire, populis, administratif, dan demokratis. Kepemimpinan memiliki kelemahan di dalam menjalankan, terutama di perguruan tinggi. Sebagaimana diketahui bahwa pemimpin harus selalu dapat memotivasi anggota organisasi perguruan tinggi untuk melakukan perbaikan-perbaikan mutu. Tetapi kalau setiap kali dalam setiap hal harus memberi perintah atau pengarahan, itu akan menimbulkan kesulitan. Sistem manajemen perguruan tinggi telah menjadi fokus kerjasama kelompok perguruan tinggi yang berada di satu kawasan dengan pusat perhatian terhadap manajemen mutu atau peningkatan mutu. Manajemen perguruan tinggi harus ditangani dalam bentuk suatu paradigma baru atau kerangka berpikir baru dalam manajemen. Tujuan format manajemen baru ini adalah peningkatan kualitas secara berkelanjutan dengan memasukkan asas otonomi sebagai daya gerak untuk membuat sistem lebih dinamis, akuntabilitas, tanggung jawab, serta agar otonomi terselenggara secara bertanggung jawab dan terakreditasi. Dari hasil
Setelah pembahasan, pemimpin harus menentukan gaya kepemimpinan yang harus mampu menyesuaikan dengan situasi, kondisi pada waktu dan tempat tertentu. Pemimpin yang berhasil adalah mereka yang bisa menyesuaikan perilaku dirinya sesuai dengan tuntutan dari keunikan lingkungannya. Kepemimpinan yang efektif atau tidak efektif itu sangat tergantung akan gaya perilaku yang disesuaikan dengan situasi tertentu. Inovasi manajemen kepemimpinan dalam pengelolaan perguruan tinggi diintegrasikan dan di dalam nilai-nilai 18 karakter bangsa merupakan konsep ajaran agama dan budaya yang dianut. Namun kenyataannya, trennya mengadopsi gaya kepemimpinan pola dari barat yang ternyata belum tentu cocok dengan budaya yang ada di masyarakat kita. Jurnal Pembanding 2 membahas mengenai kepemimpinan, konsep, teori, dan karakternya. Kepemimpinan atau leadership berkenaan dengan seseorang mempengaruhi perilaku untuk orang lain dengan satu tujuan. Dengan kekuasaan, pemimpin dapat mempengaruhi perilaku para bawahannya. Kekuasaan dapat dibagi menjadi 5, yaitu kekuasaan keahlian atau expert power, kekuasaan legitimasi atau legitimate power, ketiga kekuasaan referensi atau reference power, keempat kekuasaan penghargaan atau reward power, dan yang kelima yaitu kekuasaan paksaan atau coercive power. Leadership diartikan sebagai memimpin orang lain. Pemimpinnya dikenal dengan istilah team leader atau pemimpin kelompok yang memahami apa yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya, menyelami kondisi bawahannya, kesediaannya untuk meleburkan diri dengan tuntutan dan konsekuensi dari tanggung jawab yang dipikulnya, serta memiliki komitmen untuk membawa setiap bawahannya mengeksplorasi kapasitas dirinya hingga menghasilkan prestasi tertinggi. Robbins menyebutkan ada 20 telaah yang hampir berbeda mengidentifikasi hampir 80 karakter kepemimpinan. Tetapi, hanya 5 dari karakter tersebut yang dijumpai bersama oleh 4 penyelidikan. Dinyatakan juga bahwa pencarian untuk mengidentifikasi seperangkat karakter yang membedakan pemimpin dan pengikut dan antara pemimpin yang efektif dan tidak efektif banyak yang gagal. Hal tersebut menimbulkan sikap sedikit optimis untuk yakin menemukan karakter-karakter yang konsisten dan unik yang berlaku secara universal pada semua pemimpin yang efektif. Ada teori perilaku. Teori perilaku berusaha untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku pemimpin. Bila perilaku pemimpin ada perbedaan yang berarti jika dibandingkan dengan perilaku yang dipimpin, maka kepemimpinan akan dapat diajarkan. Bila kepemimpinan bisa diajarkan, maka pasokan pemimpin bisa diperbesar. Berdasarkan uraian atau penjabaran yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya kepemimpinan atau leadership berkenaan dengan seseorang mempengaruhi perilaku orang lain untuk suatu tujuan. Lalu ada beberapa teori yang membahas kepemimpinan, seperti teori karakter, teori perilaku, teori kemungkinan, teori situasional, dan teori jalur tujuan. Upaya riset yang dilakukan untuk memisahkan karakter kepemimpinan banyak menemui jalan buntu. Dinyatakan juga bahwa pencarian untuk mengidentifikasi seperangkat karakter yang membedakan pemimpin dan pengikut dan antara pemimpin yang efektif dan tidak efektif banyak yang gagal. Ada suatu riset yang menyatakan bahwa ambisi dan energi, hasrat untuk memimpin, kejujuran dan integritas percaya diri, kecerdasan dan pengetahuan yang relevan terhadap pekerjaan merupakan 6 karakter yang cenderung dapat membedakan pemimpin dan bukan pemimpin. Kelebihan dan kekurangan dari buku. Kelebihan dari buku satu seperti banyaknya gambar yang dijabarkan yang dapat menarik perhatian bagi para pembaca. Lalu cover dari kedua buku tersebut yaitu buku utama dan buku pembanding sangat bagus. Kelemahan dari buku satu seperti bahasa atau kata yang terdapat dalam buku tersebut ada sebagian yang sangat baku yang dapat membuat para pembaca bingung dalam mengartikannya. Lalu seperti varian-varian kata yang kadang tidak jelas dan tidak terarah. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan pada jurnal tersebut satu seperti memudahkan para pembaca karena tulisan tersebut atau jurnal tersebut sangat mudah dipahami dan memiliki berbagai macam penjelasan yang jelas, lalu memiliki berbagai macam pendapat dari para ahli. Kekurangan pada jurnal tersebut seperti kurangnya
penyusunan format yang rapi yang dapat membuat para pembaca kesulitan dalam memahami jurnal tersebut. Kesimpulan dan saran. Yang pertama itu kesimpulan. Kesimpulannya, kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim atau seluruh organisasi. Syaratnya yaitu, di saat sekarang ini, dalam menentukan seseorang pemimpin atau apabila ingin menjadi seorang pemimpin sebaiknya perhatikan sifat-sifatnya, karakter calon pemimpin itu sendiri, karena apabila salah memilih pemimpin organisasi, tidak akan dapat mencapai tujuannya dan jalannya sebuah organisasi juga akan berantakan. Dalam memilih seorang pemimpin diharuskan mempunyai keahlian dan pengetahuan yang sangat luas, tidak hanya pengetahuan umum, tetapi harus memiliki keterampilan khusus, di antaranya keterampilan dalam mengelola sumber daya manusia dan keterampilan teknis.